Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Zakaria, mahasiswa program Profesi Insinyur kelas reguler B10, akan memaparkan prestasi analisa kasus kebakaran Peru Induk PLN Cawang yang mata kuliahnya berjudul Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja, dan Lingkungan yang dibimbing oleh Dr. Heri Hermansyah, STMM. Yang saya hormati Dr. Heri dan rekan-rekan semuanya tanpa terkecuali. Baiklah, saya sampaikan. Ya, soalnya adalah conference terkait dengan rekonstruksi sequence safety cause serta dianalisis penyakit cause penyebab awal. Kemudian deviasi yang ketiga adalah tugas studi boleh sama dengan tugas studi keempat atau boleh juga mencari lagi kasus lain, tapi tidak boleh sama dengan tugas studi kasus semester lalu. Yang keempat adalah loss event. Yang kelima adalah dampak atau impacts. Ya, saya sekarang akan menggunakan judul yang tugas yang keempat. Kemudian yang kedua adalah buat analisis multi skenario, preventif, dan mitigasi. Next, yaitu ini adalah deskripsi atau kronologi kasusnya adalah terjadi sebuah kebakaran di GI Cawang, yang mana trafonya meledak dan kebakar yang disebabkan oleh beban listrik, kelebihan beban listrik sehingga trafo mengalami panas dan di dalamnya terdapat cairan atau oil yang terbakar. Yang dikatakan oleh Kapolsek Kramat Jati, Kampol Engineer. Kebakaran terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan api dapat dijinakkan sekitar pukul 24.05 WIB waktu Indonesia Barat. Gardu induk ini, calonnya adalah gardu ekstra tinggi, tegangan ekstra tinggi atau disebut dengan ITER. Gardu adalah disebut pintu masuknya listrik dari sistem kelistrikan Jawa Bali ke Jakarta. ITER Cawang itu sendiri adalah memiliki baru puncak sebesar 5.500 megawatt. Ini saya kutip dari detik.com. Selanjutnya adalah ini berikut adalah pernyataan resmi dari pihak PLN. Ya, PLN pun mengakui terjadi kebakaran di GI Cawang atau di TET di tentu pada trafo yang terbakar dan alhamdulillah bisa padam. Hal ini menyebabkan beberapa daerah mengalami pemadaman total, pemadaman, yaitu di daerah Duren 3, Mampang, Taman Rasuna, Antasari, Cipinang, Pulau Mas, dan Manggarai. Total beban yang padam sekitar 270 megawatt. Ini sekutip dari website langsung pln.co.id. Unshifting cause atau penyebab awal yang pertama yaitu terjadinya overload beban ya pada trafo ya, yang mencapai 60% dari kapasitas nominal trafo tersebut. Yang kedua adalah terjadi kenaikan temperatur oil yang sangat tinggi sekitar 98 derajat Celcius pada minyak trafo. Yang ketiga adalah efek dari kenaikan suhu trafo tersebut mengakibatkan kenaikan juga rugi-rugi elektrik di dalamnya dan juga tidak stabilnya panas di minyak trafo yang mengakibatkan konduktor pada busing pun ikut panas dan pecah karena ada ledakan di sana, ada speed. Yang keempat adalah trafo dan minyak trafo menjadi panas dan sangat panas karena efek dari overload yang terjadi. Deviasi dan loss event. Deviasi adalah hasil dari peristiwa
Ini setting cause atau penyebab awal, atau situasi abnormal yang tidak sesuai dengan desain. Ya, yang pertama adalah overload, tentu tidak sesuai desain yang terlalu lama berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua adalah kenaikan temperatur yang tidak bisa diantisipasi oleh operator. Seharusnya bisa dilakukan oleh tindakan yang preventif seperti shutdown. Yang ketiga adalah fungsi oil minyak trafo yang menjadi berbeda karena ya oil trafo ini adalah fungsi untuk pelindung, insulator, dan pendingin. Karena ada efek, karena ada kejadian overload, itu mengakibatkan minyak trafo pun menjadi panas dan tidak bisa berfungsi untuk melindungi kumparan pada trafo dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah total beban yang ditanggung oleh trafo tidak sesuai dengan jumlah kapasitas trafo. Ini jelas mengakibatkan trafo tidak bisa menanggung beban yang overload yang berlangsung secara waktu yang lama bahkan dalam berhari-hari. Berikut adalah event yang terjadi yang saya analisa. Yang pertama adalah beban puncak itu seharusnya tidak dilayani oleh PLN. Yang kedua adalah kurangnya pelatihan dan pengetahuan bagi operator yang detail. Yang ketiga adalah operator gagal melakukan tindakan darurat seperti mengangkat beban bahkan shutdown itu sendiri. Yang keempat adalah kurang disiplinnya pemeliharaan pada trafo dan beberapa peralatan yang ada di GI yang sesuai dengan SOP. Mungkin kurang detail ya dari kendaraan trafo itu sendiri. Dampaknya yang pertama akibat itu adalah ya diakibatkan oleh loss event itu. Yang pertama adalah tentunya listriknya dipadam, trafo menjadi rusak, bahkan tidak bisa diganti, harus di pengadaan kembali. Yang ketiga adalah sistem distribusi listrik menjadi terganggu. Ya tentu ya terganggu distribusi kan listrik ke industri, ke fasilitas kesehatan, rumah sakit, sekolah, dan perkantoran tentunya. Kemudian adalah kerugian bagi perusahaan itu sendiri dan masyarakat tentu sangat rugi. Kemudian menjadi trauma ini bagi pekerja dan masyarakat, iya disebabkan karena ada ledakan itu sendiri diawali oleh ledakan akhirnya menjadi kebakaran. Selanjutnya adalah melakukan redesign kalkulasi untuk penambahan trafo. Nah, ini harus dilakukan karena membuang waktu bahkan juga efeknya kerugian pada perusahaan itu sendiri. Berikut adalah analisis bautai, skenario preventif, dan mitigasi. Berikut adalah diagram bautai analisis. Yang sebelah kiri adalah sebagai penjabaran dari preventif. Yang tengah adalah risiko, yaitu ya kebakaran GI Cawang itu sendiri. Yang sebelah kanan adalah penjabaran terkait mitigasi dan dampaknya. Ya, itu kita bisa lihat. Kita udah mitigasi, dampaknya bisa dilakukan adalah pemadaman listrik bergilir, trafo jadi trip nantinya, ini mitigasinya penggantian trafo, lalu menyediakan sistem pemadam kebakaran sesuai dengan spesifikasi dan standar. Kemudian adalah melakukan membuat recalculation terhadap total beban puncak, ya tentu berdampak pada kerugian waktu tenaga dan tentunya adalah uang ya, atau materi. Ya sebelah kiri ini adalah preventifnya apa yang dilakukan sebelum terjadi beban berlebih, yaitu tadi dari beban berlebih. Kemudian terkait dengan temperatur seperti itu juga menurunkan beban trafo, beban puncak harus dilakukan dengan skala prioritas, mana yang harus yang disuplai listrik yang urgent ya seperti industri, rumah sakit, dan perkantoran. Yang selanjutnya adalah preventif atau pencegahan
untuk menjauhkan manusia dari trafo yang terbakar dan cairan oil trafo tersebut sendiri memberikan penghalang atau rambu-rambu di area lokasi agar manusia tidak melewati, tidak mendekat dengan clearance distance sesuai dengan standar internasional IC maupun ANSI. Ya, selanjutnya ini adalah berikut skenario preventif Bowtie analysis. Yang ini ya yang saya jabarkan dari diagram Bowtie analysis. Di kiri adalah risikonya yaitu tentu kebakaran. Yang sebelah kanannya adalah penyebabnya. Yang sebelah kanan adalah preventifnya, hindari pembenahan, melebihi kapasitas trafo secara berlangsung lama, mempersiapkan prosedur tindakan yang sesuai dengan standar agar overload tidak berlangsung lama, yang bisa dikendalikan yang berpotensi risiko bagi keselamatan dan kehandalan sistem GI. Selanjutnya preventif untuk kenaikan temperatur trafo, persiapan prosedur, koordinasi dengan tim dengan intens, mengatur beban ketiga B terkait tindakan menurunkan beban trafo. Yang kedua adalah inspeksi terhadap kualitas minyak trafo itu sendiri sesuai dengan standar internasional dan standar manufaktur. Jika ada perbedaan, yang kedua, yang selanjutnya adalah preventif terhadap beban puncak nih. Pertama adalah pengaturan beban yang harus dilakukan oleh yang harus sesuai dengan pertimbangan skala prioritas, yaitu adalah perkantoran, rumah sakit, dan industri. Yang kedua adalah melakukan supervisi terhadap inspeksi gimana kualitasnya trafo itu sendiri, apakah sudah harusnya diganti atau bisa digunakan. Ini tergantung dari umur dari trafo itu sendiri gitu, minyak trafonya. Kemudian adalah preventif untuk terdapatnya minyak trafo yang mudah terbakar yang merembes ke bushing, yaitu ya preventifnya menjauhkan manusia dari kelatan itu sendiri, berjarak jangan terlalu dekat. Yang kedua adalah memberi penghalang rambu-rambu di lokasi. Yang ketiga adalah melakukan pengecekan atas kelayakan dari bushing itu sendiri, apakah perlu diganti. Kalau diganti ya kita ganti. Kalau tidak diganti ya kita harus ganti dari overall ya, semua trafo itu sendiri. Selanjutnya adalah preventif untuk human error, yaitu ya koordinasi ya antara operator dengan tim HSE harus diperkuat kembali. Bila bisa tiap weekly meeting. Yang kedua adalah pelatihan knowledge agar dirutinkan terkait dengan risiko-risiko di luar dugaan kita semua. Berikut adalah tabel skenario mitigasi bobot analisis. Ya, ini adalah sesuai dengan ini ya, diagram Bowtie analysis, yaitu mitigasi terhadap pemadaman listrik nuklir, menyediakan backup power supply seperti GI yang PLN yang lain ya, yang mungkin mempunyai membebanai listrik yang enggak terlalu besar ketimbang di GI di Cawang ya. Yang kedua adalah pemeriksaan sistem pemeliharaan GI, maintenance ya. Yang ketiga adalah memberikan substansi listrik pada masyarakat dan industri dan kantor agar memakai dengan sesuai kebutuhan dengan hemat ya. Selanjutnya mitigasi terhadap trafo trade atau tidak beroperasi, yaitu ya pergantiannya trafo dengan standar dan berkala. Dan kedua, mereview sistem kinerja relay proteksi apakah berfungsi nggak yang baik itu. Di antaranya adalah thermal overload relay, overclock touch relay, transformer oil level switch relay. Itu harus dicek apakah bisa berfungsi dengan sesuai dengan standar atau tidak. Itu harus dilakukan. Kemudian adalah mitigasi terhadap kebakaran peralatan trafo itu agar tidak terlalu parah, yaitu ya memeriksa memiliki sistem pemadam kebakaran sesuai dengan spek standar, menyediakan sistem pemadam kebakaran pneumatik model sistem yang cocok untuk oil dan cairan trafo itu
sendiri. Selanjutnya adalah mitigasi terhadap kerugian waktu, tenaga, dan uang ya tentunya materi ya. Yang pertama yaitu melakukan recalculation terhadap beban puncak. Ini harus dilakukan karena kita nggak tahu berapa beban puncak, makanya kita hitung kembali di Jakarta sendiri, dan efeknya ya harus men-provide ini trafo based on berdasarkan dari recalculation beban load calculation itu sendiri, karena itu sangat membantu untuk mencegah agar tidak jadi kebakaran lagi di GI Cawang, karena sudah pernah 2 kali ya di tahun 2009 juga pernah jadi. Sekian dari saya pemaparan dari tugas pengganti ujian UTS program profesi insinyur tahun 2023. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.